Marilah kita berdoa, menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing, supaya kegiatan 1,5 jam ke depan akan berjalan lancar nantinya. Berdoa dimulai. Amin. Berdoa selesai. Baik, bagaimana sudah dibaca modul perencanaannya di modul 5 ini? Sudah, Bun. Sudah ya, saya sudah melihat tadi ada beberapa juga kemarin sudah ada yang mengerjakan tugas ya, tapi saya belum berikan nilai. Saya ingin bertanya sebelum kita memulai, teman-teman di diskusi ini diskusi untuk kelima kalinya ya, berarti ya teman-teman sudah bertemu dengan 4 narasumber sebelumnya yang membantu dalam sesi diskusi, dan sekali lagi hari ini juga demikian sama. Kita di sini berdiskusi. Jadi di LMS itu teman-teman sudah membaca sudah membaca modulnya, kemudian mengerjakan tugasnya, kemudian menonton videonya, ya kan? Dan kemudian saat ini kita akan masuk ke dalam sesi diskusi tatap muka secara virtual. Oke, baik. Kira-kira masalahnya apa, di mana kendalanya, kita bisa diskusi di sini. Karena sebelumnya nanti juga saya akan bertanya untuk melihat seberapa jauh pemahaman teman-teman terhadap modul. Silakan, saya buka dulu ya diskusinya ya. Nanti baru kita akan bahas modulnya. Saya akan bertanya satu-satu atau mau bagaimana? Jika ada yang ingin disampaikan. Bu Maya ya. Silakan Bu Maya. Iya Bu, saya udah sempat membaca sih ya, dan juga sudah melihat tugas-tugasnya. Saya mau tanyakan sih lebih ke perencanaan untuk stimulasi anak usia 0 sampai 2 tahun ya Bu ya, karena di sekolah saya memang tidak ada. Itu sih Bu, maksudnya tuh perencanaannya itu sih Bu, apa saja tuh masih ya butuh ini sih penjelasan aja sih Bu. Karena memang tidak ada di sekolah. Iya, pada dasarnya Bu Maya saya mau izin menjawab dulu ya. Pada dasarnya perencanaan itu memang dibuat sesuai dengan usia anak. Dan kebetulan di modul ini kita mempelajarinya untuk usia 0 sampai 2 tahun. Begitu ya, fokusnya di sana, walaupun nanti kita akan memegang anak di kelas kita di usia 4 mungkin, 5 mungkin, atau 6 mungkin, seperti itu. Tapi caranya sama, tetap sama seperti apa yang ada di modul. Caranya sama, hanya mungkin usia anaknya nanti yang akan dibedakan, karena ada beberapa tahapan usia anak ya di sana sesuai dengan Permendikbud yang kita gunakan sebagai kurikulum di PAUD ya. Di sana ada usia per usia, jadi tinggal ngambilnya di sana untuk mendapatkan rencana pembelajaran dan penilaian nantinya. Jadi apa yang mau kita ambil di sanalah bedanya. Begitu. Kok caranya sama ya, intinya seperti itu. Oke. Paham ya? Gimana? Iya, jadi kalau misalnya anak usianya 6 sampai 9, berarti kalau 6, 7, 8, 9 tuh digabung ya Bu ya, untuk kayak stimulasinya gitu ya Bu ya. Kan kalau mungkin saya usia ada 0 sampai 3, 3 sampai 6 sampai 9, 9 sampai 12, dan selanjutnya ya Bu. Jadi kalau misalkannya ke usia gitu, jadi kalau kayak dalam satu ruangan, berarti yang untuk anak usia ini cuma usia 6 sampai 9 aja nih. Kalau ruangannya ini untuk 9 sampai 12 aja, atau digabung juga gitu Bu? Kalau kita punyanya per usianya gini, mungkin itu kan 0 sampai 2 ya yang kemarin. Kemudian 3 sampai 4, 4 sampai 5, 5 sampai 6, seperti itu. Untuk PAUD sampai 6 tahun kita punya kurikulumnya. Jadi tidak ada sampai 9, itu tidak ada. Jadi sampai 6 tahun. Jadi mulai 0, 0, 12 ya, kemudian 1, 2, kemudian 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, begitu. Di usianya tahapannya adalah per tahun anak. Kenapa begitu? Karena usia itu boleh sama, tapi perkembangan anak belum tentu sama. Memang berbeda. Ya, jadi walaupun sama-sama usianya 5 tahun, yang satu mungkin sudah sekolah duluan di sekolah ini, sementara yang satu mungkin baru masuk ya. Jadi yang lama ini sudah terstimulasi, ketika dia bermain dia sudah terstimulasi bagaimana dia memegang benda ya, bagaimana dia mengocok, bagaimana dia meremas, udah terstimulasi di sekolah, sehingga pasti ada perbedaan dengan anak yang baru masuk walaupun di usianya sama, tapi dia belum memiliki stimulasi sebelumnya gitu. Jadi
di mata diklat kemarin bermain kan sudah dipelajari ya 3 jenis main, kemudian apa itu luspat dan STIM dan bagaimana cara memainkan anak, cara mendampingi anak usia dini untuk bermain itu di sana. Dan ini untuk yang materi ini di 5 di perencanaan ini adalah bagaimana kita merencanakan sebuah kegiatan dalam 1 hari dengan menyiapkan APE juga sebenarnya ya, APE yang akan digunakan untuk anak bermain. Dan selanjutnya nanti besok adalah menilainya. Jadi apa yang kita rencanakan besok itu adalah untuk menilainya. Namun 9 mata diklat yang dipelajari teman-teman semuanya berhubungan. Ya, dari apa yang sudah direncanakan, kemudian anak bermain dan guru menilai, ternyata kita butuh komunikasi juga. Bagaimana kita menyampaikan kepada orang tua, karena kan saat ini tidak semua sekolah ya tatap muka ya, mungkin ada yang daring juga masih ya, ada yang mungkin belum sekolah. Nah itu perlu komunikasi kepada orang tua untuk menyampaikan apa yang akan kita sampaikan terkait dengan perencanaan pembelajaran. Misalnya, ibu-ibu besok kita akan bermain pasir, ya karena bermainnya di rumah, maka orang tua boleh mencari pasir ataupun bersama anak bermain pasir di halaman rumahnya, mungkin depan rumahnya ada halaman yang ada pasirnya begitu ya. Kalau tidak ada bagaimana? Maka pasir dikumpulkan dalam ember, itu yang dipakai bermain nantinya. Kalau rumahnya di pinggir pantai ya enak, kita kan sama dia tidak ada ya. Jadi tetap harus mencari pasir yang dijual-jual dikarungin itu untuk anak-anak bermain begitu. Jadi itu perencanaan, merencanakan sebelum dia bermain. Kemudian nanti juga setelah dia bermain baru kita nilai. Namun kita perlu komunikasi ke orang tua untuk menyampaikannya, begitu. Begitu ya Bu Maya? Silakan. Ibu. Jika masih ada yang ditanyakan saya persilahkan. Bu Rini, bagaimana? Bu Rini hilang langsung ya. Oke, Bu Rini ingin tanyakan, silakan. Di mana kesulitannya saat mengerjakan di modul 5 ini? Di apa di prosomnya, Bun? Oke, kenapa di pembagiannya, Bun? Ya, masih agak bingung. Masih mau ya di prosomnya aja pembagiannya. Oke, baik. Saya akan coba menjawab pertanyaan Bu Rini ya. Suara saya terdengar ya, Ibu-ibu? Iya, terima kasih Bu Rini. Jelas ya. Bu Wanda, saya nanti akan menjelaskan proses ya tentang pertanyaan Bu Rini. Sekarang Bu Wanda silakan, saya persilahkan. Kalau misalnya di tahap usia terus perkembangan di usia misalnya 0 sampai 2 itu sudah lulus simulasinya, misalnya anaknya udah lulus gitu Bun. Yeah. Apakah kita bertahan di situ diulang-ulang stimulasinya atau kita bisa loncat ke usia 2 sampai 3 tahun? Oke, anaknya usia 2 tahun, tapi stimulasinya sudah dilakukan. Sekarang kita lihat dulu penilaiannya bagaimana. Apakah semuanya sudah tercapai sesuai dengan apa yang ada di namanya KDKI-nya itu ya, apakah sudah tercapai? Jika semua sudah tercapai, boleh kita naik ke atasnya. Tapi jika belum, maka kita boleh bertahan untuk mengulang kembali agar anak-anak ini bisa semakin kalau kita perhatikan pakai berkembang sangat baik begitu ya. Nah seperti itu. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi, tidak semua anak itu sama, walaupun usianya sama, tapi perkembangannya, kemampuannya pasti berbeda. Saya contohkan saat Bu Maya bertanya, anak-anak sama usia 5 tahun ya, tapi ternyata yang satu baru masuk PAUD, yang satunya sudah terstimulasi. Jadi pasti ada perbedaan ke sana, walaupun sama-sama usianya 5 tahun, ternyata stimulasinya berbeda, dan itu yang mengakibatkan penilaiannya juga nanti hasilnya berbeda. Nah, tadi yang Ibu Wanda tanyakan, ketika dia sudah semua tercukupi, semuanya sudah bukan tercukupi ya, sudah berkembang sangat baik semuanya, boleh Ibu Guru menambahkan, mengambil beberapa poin di usia atasnya, begitu. Tapi ketika belum, maka itu diulang-ulang tidak apa-apa, karena anak usia dini belajarnya memang diulang-ulang ya.
secara terus-menerus begitu. Jadi maksudnya diulang ini adalah direncanakan kembali, tapi dengan permainan yang berbeda. Mungkin KIKD-nya sama, tapi permainannya berbeda. Mungkin hari ini dia menangkap bola misalnya ya, melempar bola untuk fisik motorik mungkin. Besok dia bukan menangkap bola, bukan menangkap atau mendapatkan bola, tapi mungkin kita cari dia memetik daun misalnya gitu ya, yang agak tinggi dari tubuhnya sehingga dia bisa meloncat gitu. Jadi tambahnya seperti itu. Kita menambahkan beberapa permainan yang ataupun kegiatan yang berbeda walaupun KI-nya sama, KD-nya sama ya, tapi permainannya yang berbeda atau APE-nya yang berbeda begitu. Karena kan pasti nggak ada habisnya ya. Hari ini menggunakan batu, besok menggunakan gelas, mungkin besoknya lagi menggunakan piring plastik, besoknya lagi menggunakan daun-daun kering gitu. Walaupun tujuannya satu, misalnya melatih motorik halus anak. Kegiatannya apa? Mungkin menggambar, menciplak, menempel, misalnya begitu ya. Kemudian medianya yang diganti. Hari ini pakai kertas koran, besok pakai daun kering, besoknya pakai daun basah, kemudian besoknya lagi pakai plastik, misalnya begitu. Jadi nggak ada habisnya, Bu. Tergantung bagaimana guru ini mampu berkreasi ya untuk menciptakan sesuatu hal yang baru. Jadi perencanaan itu banyak sekali ya. Kita menggunakan medianya juga sangat dipengaruhi untuk sesuatu yang baru nantinya. Oke, baik. Yang lain, Ibu Wanda sudah cukup? Saya coba jawab Ibu Rini dulu ya. Ibu Rini tadi merasa kesulitan di proses, di mana Bu? Di prosem atau di mingguan? Bu Rini? Di prosemnya, Bun. Oke, saya coba menjawab dengan membuka slide ya. Saya izin share screen sebentar. Sebentar. Oke. Ya. Teman-teman bisa melihat? Bisa terlihat layarnya? Bisa, Bun. Oke, baik. Kita akan menjawab pertanyaan apa yang tadi Bu Rini tanyakan ya. Kita akan mencoba di sini melihat bagaimana sih menyusun RPP, rencana pembelajaran itu. Nah, saya mulai dari sini. Teman-teman semua, terlihat ya? Suara saya jelas? Iya, jelas. Oke, baik. Saat kita menyusun rencana pembelajaran, tentunya ada 3 yang harus kita perhatikan ya. Kita lihat dulu di sini. Bentar, saya ambil dari sini ya. Jadi untuk jenis perencanaan pembelajaran ini kita akan membuatnya di usia 2-6 tahun. Jadi tergantung anak yang akan kita ajarkan besoknya. Jadi perencanaan ini dibuat sesuai dengan kebutuhan kita, sesuai dengan usia anak yang akan kita ajar. Jadi bukan bu guru orang bebas, tapi memang tanggung jawab bu guru itu memegang usia berapa. Ya, jadi kita akan melihat di sini bagaimana tahapannya. Yang pertama kita akan melihat membuat RPPH. Jadi rancangan pembelajaran harian, kemudian rancangan pembelajaran mingguan, dan juga program semester yang lebih tinggi. Jadi prosem itu dibuat 2 dulu ya, prosem semester yang awal 1 dan 2, kemudian itu akan dipecah lagi menjadi mingguan dan selanjutnya menjadi harian. Nah, yang kita buat ini nantinya harus mengacu pada dokumen KTSP, sehingga kita harus melihat dulu tema pembelajarannya dan pengembangannya bagaimana, dan apakah ini akan disesuaikan dengan kurikulum ke-13 PAUD yang ada. Jadi sebelum menentukan sebuah rencana pembelajaran, kita harus memilih tema. Jadi temanya ini harus dekat dengan anak ya, sederhana, menarik ya, dan kemudian ada daya dukung yang akan mendukung kegiatan tema tersebut dan juga
keinsidentalan. Jadi apa yang paling penting saat itu, itulah kita bisa angkat menjadi sebuah tema. Ya. Nah, selanjutnya saya akan memberikan informasi. Nah, dalam menyusun rencana pembelajaran, maka kita juga harus mengidentifikasi tema tadi. Jadi kita harus amati dulu lingkungan sekitar, kemudian sosial budaya perhatikan, kemudian juga perhatikan minat dan kesukaan anak dan lakukan curah gagasan. Untuk apa? Supaya kita tahu bahwa anak-anak ini sedang trend in di tema ini gitu ya. Saat ini temanya apa sih? Misalnya pandemi. Maka pandemi yang kita angkat ya. Nah, sekarang kita lihat untuk program semester yang tadi Ibu Rini tanyakan, nah ini adalah langkah-langkahnya. Jadi kita tuliskan dulu identitas programnya, kemudian kita tetapkan KD-KD-nya, ya apa yang mau kita ambil, kemudian tema dan subtemanya satu semester sudah kita rancang, dan kita buat alokasi waktunya. Berapa lama ini kira-kira, berapa minggu ya. Nah, sekarang kita lihat lagi, apa sih yang harus disiapkan? Nah, yang pertama kita harus siapkan KD. KD ini diambil dari kata SP, adanya di dokumen 1. Kemudian temanya itu boleh bebas masing-masing lembaga. Jadi sesuai dengan kondisi dan potensi dan daya dukung yang ada, yang tersedia di lembaga tersebut. Nah, kemudian alokasi waktu. Nah, satu semester itu minimal 17 minggu. Jadi untuk setiap satuan, alokasi waktunya dalam setiap semester ini mengacu pada jumlah efektif kalender pendidikan sesuai dengan kata SP. Jadi 17 minggu ini untuk 6 bulan ya. Oke, nah ini contohnya Bu Rini, kita ambil tema baik tanaman ya. Subtemanya apa? Bunga, kemudian rambutan, kunyit dan kangkung. Nah, alokasi waktunya bagaimana? Ini kita bagi. Ketika bunga itu 1 minggu, ketika rambutan 2 minggu, kunyit 1 minggu, kangkung 1 minggu. Nah, sehingga keseluruhannya itu berjumlah 5 minggu. Jadi satu tema tanaman aja itu sudah 5 minggu. Berarti kita masih punya sisa 12 minggu lagi untuk tema yang lain. Nah, jadi satu semester tidak harus banyak tema ya, tapi 3 ternyata cukup. Kalau ini 5, ada 12, mungkin tadi nanti akan 6 menjadi 2 tema saja. Nah, untuk KD-nya kita pilih di nilai agama moral, ada 1.1, 3.1, 4.1. Kemudian fisik motoriknya ada di sini. Kognitifnya apa saja, sosemnya apa, bahasanya apa, seninya apa. Nah, KD-KD ini akan digunakan setiap harinya, nanti dibagi lagi menjadi mingguan dan harian. Jadi dibagi nih, dalam 5 minggu ternyata ini yang mau diambil. Nah, ini akan dibagi lagi menjadi mingguan dan menjadi harian nantinya gitu. Nah, kemudian kita siapkan lagi, ada puncak tema. Puncak temanya apa? Ketika tanaman, misalnya dia membuat sayur kesukaan, berarti dia memasak sayur. Kalau dalam kondisi seperti ini, mungkin dia memasak sayur bersama ibunya, atau dia cooking class di sekolah, memasak sayur bersama-sama, misalnya gitu ya. Jadi itu adalah puncak temanya. Nah, selanjutnya, nanti kita bagi lagi, ini untuk yang semester selanjutnya ya, dengan tema yang lain. Nah, teman-teman, ini adalah contohnya. Jadi contohnya untuk membuat prosem tadi yang ditanyakan Bu Rini. Nah, sekarang saya tanya ke Bu Rini kembali, sudah cukup jelas? Alhamdulillah, Bun. Ya, karena nanti tema yang kita rancang ini akan dibagi menjadi berapa minggu ya. Tadi kan untuk satu semester ada 5 minggu tuh yang diambil satu tema aja ya, tanaman. Nah, akan dibagi nanti mingguannya dan itu akan diaplikasikan di hariannya gitu, Bu. Jadi jangan banyak-banyak ngambil KIKD-nya ya. Jadi karena itu sudah bisa terukur nantinya apakah semua tercapai atau tidak. Ketika tidak tercapai boleh diulang lagi seperti pertanyaan Bu Wanda tadi. Bu, ketika tidak tercapai gimana? Boleh kita ulang kembali nanti dengan tema yang lain, tapi KI-nya tetap menggunakan. Nah, itu tidak apa-apa. Karena nanti akan yang berhubungan adalah jenis mainnya yang pastinya berbeda alat dan bahannya. Gitu ya. Oke, baik. Silakan yang lain. Ibu Rini sudah. Ibu Sinta, saya persilahkan. Bun. Ya. Prosem itu ada kemungkinan untuk direvisi nggak?
Proses maksudnya saat kegiatan sudah berjalan direvisi begitu? Iya. Ya. Sebaiknya proses itu kan sudah kita rancang ya, namun dalam perjalanannya mungkin ada perubahan dan lain-lain, itu silahkan saja, itu kan wewenangnya si lembaga, jadi nggak ada masalah. Mungkin tiba-tiba ada banjir, akhirnya Bu Guru mengangkat tentang banjir atau hujan, padahal temanya sebenarnya tanaman gitu ya, tapi ternyata karena ingin ini yang terdekat dengan anak, tadi kan prinsip tema ada tuh yang terdekat dengan anak ya, oh ya udah karena musim hujan kita ganti aja, silakan saja. Tidak apa-apa, tapi nanti harus disetujui oleh semua pihak, guru yang lain, kepala sekolah, begitu ya. Jadi jangan Bu Guru merubah tema sendiri, tapi berdiskusi dengan teman-teman yang akan terlibat nantinya, begitu. Ke orang tua juga boleh disampaikan ya, karena ini sedang musim hujan, maka temanya mau kita ganti, silahkan. Makanya sebelum membuat tema kita harus berdiskusi dulu, ya, supaya melihat juga bulan-bulannya kira-kira nanti di bulan ini apa ya yang lagi in-nya apa gitu, sehingga anak-anak ini senang untuk sekolah karena tema yang diangkat itu dekat dengan mereka gitu ya. Jangan sampai temanya yang diangkat tidak dekat dengan mereka sehingga mereka juga masih bingung raba-raba apa ya itu gitu ya. Kalau di Kaltim, kalau kemarin kan kita selalu bahas beberapa pertemuan yang sudah dilakukan, pertemuan tentang pendidikan juga membahas ya. Kalau tema kereta api di Kaltim itu memang sebaiknya tidak diangkat, tapi ternyata kalau menurut saya penting dong ketika anak-anak ini nanti keluar kota ya, keluar dari Kalimantan Timur, ada kereta api, paling tidak dia tahu ini loh kereta api begitu ya. Jadi memang tidak dekat dengan anak, tapi ibu guru bisa memberikan gambaran-gambaran lewat video, foto tentang si kereta api itu begitu ya. Begitu, silakan Bu Wanda, ada yang ingin tanyakan lagi? Cukup Bun, terima kasih. Oke, baik. Tadi saya ke Bu Sinta ya, silakan Bu Sinta. Bu Sinta sudah mengerjakan belum tugasnya? Belum selesai Bun. Oh, iya Bu. Iya, silakan. Itu kalau kita membagi tugas anak-anak itu minimal berapa Bun? Oke, kalau itu di bermain ya kemarin ya, sudah diajarkan mungkin ya. Silakan Ibu lihat waktunya dulu, alokasi waktu itu berapa lama di sekolah. Misalnya Ibu 2 jam, kira-kira 2 jam itu ada kegiatan pembuka, ada kegiatan inti, ada kegiatan penutup. Kira-kira berapa lama ya di kegiatan intinya? Misalnya kegiatan intinya cuma 45 menit atau 1 jam. Kira-kira berapa lama ya anak-anak bisa bermain di sini, misalnya begitu. Jadi itu harus dihitung lagi kembali. Sebenarnya dalam satu kegiatan di mata diklat bermain itu minimal anak-anak itu sudah melakukan 3 jenis main. 3 jenis main itu adalah main sensor motor, main itu apalagi? Itu inti atau dari pembukaan itu Bun? Boleh dari pembukaan sudah ada fisik motorik kan? Tapi ketika di inti itu sudah kegiatan di kelas. Ya, udah kegiatan di kelas. Jadi di situ kita lihat nanti. Maksud saya itu kalau di inti, misalnya di inti Bun, kita ngasih tugas kolase itu atau mungkin satunya itu mewarnai. Nah anak-anak kan kadang kalau dikasih tugas 2 itu mungkin ada yang kalau 2 kurang kali ya. Iya, kalau 2 mungkin kurang Bu ya. Bun, ada yang ya, Ibu paling tidak harus membuat 5 itu sebagai gambaran satu anak itu bisa menyelesaikan kalau dia 1 jam, maka dia akan menyelesaikan satu permainan itu 10 menit misalnya begitu ya. Tapi kan ada yang anak lama ya Bu ya, 10 menit itu udah bosen mungkin ya. Dia akan berpindah ke yang lain. Kadang anak mewarnai Ibu cukup memerlukan waktu yang lama karena dia kadang mewarnai itu kadang dia kan kasih apa namanya itu warnanya itu dia kadang ada yang warna-warni, ada yang monoton satu warna. Kalau satu warnanya kan cepat Bun. Kalau ada yang anak yang imajinasinya bermain kan dia kadang satu gambar itu banyak warna. Nah itu yang bikin lambat Bun. Bu, jadi gini, kembali ke Bu Guru yang tahu anaknya. Tapi kalau menurut konsep bermain, kita harus menyiapkan 3 jenis main dalam 1 hari. 3 jenis main ini bukan 3 permainan ya, tapi 3 jenis main yang anak dapat mainkan. Misalnya saya ambil contoh, 1 permainan adalah mengocok sabun. Tahu ya, mengocok sabun ya? Nah, saat mengocok sabun, anak itu sudah masuk ke dalam melatih fisik motoriknya saat dia mengocok. Kemudian keluarlah buihnya.
Nah, buihnya dia pura-pura bermain peran menjadi penjual es krim. Ayo, siapa yang mau beli es krim? Aku sedang menjual es krim. Buihnya diambil ke mangkok kecil, ya dijualnya. Itu dia bermain peran di sana. Ya, tadi udah fisik motorik, bermain peran. Pembangunannya apa? Main pembangunannya sabun yang tadi tidak berbuih, ketika dikocok, itu mengeluarkan buih kan? Itulah yang namanya membangun, berubah bentuk tadi. Sehingga dia mainnya tiga. Tiga jenis main itu apa, Bu? Masih ingat nggak? Main sensor motor, ya, kemudian main peran dan main pembangunan, ya. Pembangunan. Iya, jadi 3 jenis main itu yang harus ada. Nah, untuk berapa permainannya silahkan saja sekolah yang melihat anaknya. Tadi kalau Ibu Sinta bilang, Bu, kalau mewarnai lama, berarti cuma 1 dong anaknya. Cuma mewarnai aja sudah habis waktu sejam gitu kan. Tapi ketika Ibu menyiapkan permainan yang lain, dia bisa berpindah, berarti jangan mewarnai. Jangan mewarnai, kalau mewarnai sampai pulang dia cuma 1 itu aja, hanya mewarnai saja. Padahal di konsep bermain anak usia dini dilarang mewarnai, Bu. Dia harus menggambar dan mewarnai. Jadi jangan sampai Ibu memberikan kertas, sudah ada gambarnya, anak ini disuruh mewarnai, gitu. Ya, terus dimarahin kalau keluar garis. Ya itu kan yang ada kan seperti itu ya. Jadi konsepnya bermainnya adalah kita memberikan kertas kosong nih. Kemudian siapkan alat tulisnya, anak boleh menggambar sesuka hatinya, kemudian berikan krayon, boleh dia warnai. Misalnya begitu ya konsep bermainnya. Jadi jangan sampai sudah ada gambar yang ada kertas yang ada gambarnya, mereka hanya mewarnai saja. Kalau pelajar mewarnai itu sampai 2 jam juga kayaknya anak-anak masih harus di situ ya, harus masih telaten ya kayak gini. Tapi usianya kan belum usia mereka ya, kalau masih kecil. Tapi sekarang juga banyak sih guru-guru PAUD juga tetap melakukan walaupun sudah tahu larangannya, tapi tetap melakukan itu. Ya, nanti kita berubah ya teman-teman ya, jadi guru yang benar ya. Setelah Iya, Bu. Ya. Terima kasih, Bu, informasinya, Bu. Ya, baik, terima kasih. Selanjutnya saya mau ke Bu Ramlah. Silakan Bu Ramlah. Bu Ramlah, masalahnya apa dalam modul 5? Saya masalahnya di apa ya? Di RPPM-nya, Bun. Soalnya kan kalau usia 3-4 tahun itu kan banyak ya KD-nya, Bu. Tapi kalau untuk 18 bulan sampai 24 bulan itu yang bingung. Bagaimana mencari KD-nya? Soalnya kan di sini ada 3, cuma sedikit, Bun, seperti nilai agama dan moral itu cuma 3. Terus apakah kita boleh diulang-ulang untuk boleh promesnya, prosemnya? Boleh, Bu, KD itu boleh diulang, nggak ada masalah ya. Jadi makanya tadi kan memang harus runtut ya, dari semester, prosem, kemudian mingguan, harian. Itu boleh dibagi. Misalnya di semester Ibu mau menggunakan 12 KD misalnya. Kemudian 12 KD itu dibagi berapa minggu. Misalnya ada 17 minggu. Berarti dalam 1 minggu 1 KD. Misalnya gitu ya, saya ambil yang gampang. Kemudian dalam 1 minggu, itu kan 7 hari atau 5 hari sekolahnya. 5-6 hari. Hanya 1 KD. Berarti kan diulang sama Ibu. Misalnya begitu. Tapi kan tidak menggunakan 1. Kita menggunakan 3 atau 4 atau 5 ya KD-nya. Coba untuk Bu Ramlah saya berikan penguatan sedikit ya. Saya izin share screen lagi. Untuk melanjutkan pertanyaan tadi, sebentar. Oke, ini tadi kita bahas tentang prosem ya yang ditanyakan oleh Ibu Rini. Nah, sekarang kita masuk ke mingguan. Nih, mingguan. Jadi dalam penyusunan rencana pembelajaran mingguan ini, inilah yang harus kita perhatikan. Jadi ada penulisan identitas program, kemudian pemilihan KD yang sesuai, ini diambil dari prosem. Jadi setiap program atau aspek pengembangannya kita ambil dari yang prosem, kemudian kita pilih materi atau muatan pembelajaran dari KTSP atau dokumen 1, dan kita menyusun rencana kegiatan mainnya. Nah, ini adalah KD dan materi pembelajaran yang diambil dari KTSP dokumen 1 ya. Kita lihat di sini anaknya sudah dibagi usia 2-3, 3-4, 4-5, 5-6 ya. Nah, selanjutnya kita lihat. Nah, ini adalah membuat KD tadi.
Nilai agama dan moralnya diambil 1, fisik motoriknya diambil 2. Walaupun tadi di prosen dia ada 4 nilai agama moralnya, tapi di minggu ini dia diambil hanya 1, ya. Fisik motoriknya hanya 4. Kemudian kognitifnya ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sosemnya ada 1, bahasanya ada 4, seninya ada 2. Nah, KD ini bisa diulang lagi untuk minggu depannya, tidak apa-apa, hanya di materinya mungkin bisa berbeda. Di kegiatan mainnya mungkin juga bisa berbeda. Nah, teman-teman bisa lihat ya, di materinya yang pertama ciptaan Tuhan, kemudian gerakan untuk mengembangkan motorik halus, kemudian memecahkan masalah dalam kehidupan sehari-hari dengan berbagai cara, ya. Kemudian menghubungkan angka, ya. Kemudian tanaman, mengenal tanaman, jenisnya, cirinya, siklusnya, manfaatnya. Ya, kemudian kebiasaan tidak bergantung pada orang lain, ini untuk sosemnya. Kemudian bahasanya memahami arahan 3 pesan dalam 1 perintah, ya. Membaca simbol, huruf dan angka. Seninya apa? Eksplorasi seni kriya. Ini adalah materinya. Nah, kemudian kegiatannya apa? Nah, tadi kan ada yang nanya berapa sih Bu jenis kegiatan mainnya itu, ya. Tadi kan tanya begitu ya. Di sini 15 diberikan contoh. 15 ini untuk seminggu. Jadi kalau seminggunya itu cuma 3 kali masuk, maka sehari 5. Tapi kalau seminggu itu 6 kali masuk, teman-teman bisa membaginya. Mungkin 3 permainan saja seharinya. Atau bisa juga diulang. Hari ini 4, besok juga 4. Ada permainan yang berulang di sana. Begitu. Nah, kegiatan main ini nantinya akan dibagi ya untuk perharinya. Ini 15. Contohnya apa? Menggambar, melukis tanaman di sekitar anak, ya. Kemudian membuat tanaman bunga dari daun. Kemudian membuat miniatur kebun, karena temanya kan kebun ya tadi ya. Temanya tanaman, subtemanya bunga tadi ya. Kemudian membuat buku tentang bunga, menanam bunga, kemudian mengelompokkan bunga. Nah, kalau 1 minggu ini habis, teman-teman boleh merancang kegiatan main yang lain lagi. Tapi kalau ini belum habis, boleh diulang atau boleh teruskan, begitu ya. Nah, kita lihat ada membuat mahkota dari bunga, memberi nama pada setiap bunga, menghitung banyak daun bunga, ya coba. Ini banyak. Jadi kalau kegiatan 3 aja udah cukup sebenarnya. 3 tergantung usianya. Kalau usianya 5 sampai 6 tahun, ini mungkin 5 kegiatan karena anak lebih cepat bekerjanya ya. Dalam 1 jam itu mungkin dia bisa mengerjakan 5 kegiatan main. Nah, begitu ya, Bu. Saya stop sharing dulu. Oke. Nah, cukup jelas Ibu? Ibu Ramlah ya tadi ya. Cukup jelas Bu Ramlah? Iya, jelas Bu. Oke. Ibu Kartini, ada yang tanyakan? Kalau untuk saya Bu, karena mungkin saya belum tapi memahami itu tingkat KD-KD-nya. Jadi saya masih harus lebih banyak belajar Bu. Dan juga mungkin kurang lebih pertanyaan saya hampir mirip dengan Bu Ramlah. Apakah tadi kegiatan mereka itu bisa diulang karena hari ini misalnya bisa diulang untuk lagi ke hari berikutnya? Karena mengingat dari usianya mungkin kalau untuk usia dari 0 sampai 2 tahun itu karena mungkin permainannya belum bisa lebih daripada seperti teman-temannya yang di atas usianya. Itu aja kayaknya Bu. Oke, teman-teman kalau nanti kesulitan dengan ini kan fokusnya ke 0 sampai 2 ya. Teman-teman boleh menggunakan usia berapapun yang teman-teman pegang saja. Teman-teman ampu. Misalnya di kelasnya Ibu Sinta megang usia 3 tahun, silakan kita ambil usia 3 tahun. Bu Kartini mungkin memegang usia 5 tahun, silakan yang 5 tahun. Bu Ramlah mungkin yang 4 tahun, silakan yang 4 tahun gitu ya. Nggak ada masalah ya. Oke. Cukup jelas ya untuk materi ini. Apalagi yang lain ada yang tanyakan? Yang lain boleh saya persilahkan. Bu, tanya Bu, tugas yang kirimkan tadi tugas individu bisa kita rubah ya Bu? Dihapus dulu ya mungkin ya Pak ya dihapus baru di set ulang ya. Ibu mau bertanya nih Bu? Bisa.
Ini Bu, kebetulan kan di PAUD saya ini nggak ada yang usia 0 sampai 2 tahun. Jadi saya nggak punya gambaran sama sekali untuk usia ini. Yang ingin saya tanyakan di situ kan kalau membuat persiapan stimulasi, apa isinya sama apa penutup itu selalu sama isinya untuk tiap-tiap kelompok atau gimana? Saya kok bingung. Ya, ini Bu Gina ya, Bu Gina. Saya Bu Tati Ibu. Oh iya, saya belum berubah tadi. Bu Tati. Ya. Bu Tati, ini tadi ada pertanyaan juga sebelumnya. Ya. Jadi saya sudah pastikan teman-teman boleh memilih usia berapapun sesuai yang teman-teman ampuh di kelas ya. Boleh. Jadi Bu Tati tidak harus di 02. Bu Tati megangnya usia berapa anaknya? Saya usia persiapan sudah persiapan SD, Bu. Saya banyak yang TK. Berarti usianya berapa? 5. Berarti Ibu membuat perencanaan usia 5 tahun ya, begitu aja. Gitu. Oh iya. Ya, jadi silahkan yang penting perencanaan pembelajaran yang dibuat. Nanti yang sudah diupload boleh dihapus, di-delete, dimasukkan yang baru. Ya, tadi kata Pak Yaya bisa. Ya. Oh gitu. Iya, makasih sayang. Makasih, Bu. Ya, baik. Tadi udah aku turunin ininya. Oke, saya lanjut ya ke yang lain. Ada yang mau bertanya lagi? Bu Nurliana? Ibu Sinta sudah ya tadi ya. Ibu Rabiatul? Ada masalah di modul 5 ini? Atau sudah cukup sangat jelas dan bisa mengerjakan tugasnya? Ibu, saya mau bertanya tentang tugas individu, boleh Bu? Bu, siapa? Bu Maya, silahkan. Bu Maya, ya. Jadi kan di tugas individu itu ada tentang membuat perencanaan tadi ya Bu ya. Lalu ada membuat tentang LPPH, LPPM juga. Nah itu jadi kalau seandainya di usianya kita pilih usia 3 tahun, berarti LPPH-nya juga untuk usia 3 tahun gitu Kak Bu? Iya. Iya Bu, betul. Iya betul. Jadi nyambung ya. Jadi nyambung apa yang dikerjakan RPPM, RPPH-nya sama aja, nggak apa-apa. Supaya mempermudah ibu-ibu semua, karena kalau udah beda usia, pasti beda lagi kan yang dilihat indikatornya nanti ke sana. Oh, berarti nggak harus usia 0 sampai 2 tahun ya Bu ya, boleh di atas usianya ya Bu ya? Boleh, boleh. Kalau gitu, nanti kayaknya saya mau ubah dulu tugasnya. Terima kasih Bu. Iya, sama-sama. Oke, yang lain? Sudah? Kalau saya sih berharap semuanya sudah paham ya, jadi nggak banyak pertanyaan. Tapi kalau masih ada yang kurang jelas silahkan, nggak apa-apa. Ya, kita semua sama-sama belajar di sini. Ibu Lia Mayasari, ada di sini Bu Lia Mayasari. Tidak ada pertanyaan lagi, sudah cukup. Karena saya tadi lihat masih 5 orang yang mengerjakan tugasnya. Kenapa saya tanya? Mungkin teman-teman masih bingung gitu ya, sehingga saya harus menjelaskan. Ibu Dewi Andriani? Iya, enggak Bu, saya kalau ngerjain tugas sukanya tunggu habis virtual Bu, jadi biar jelas. Iya, baik. Silakan Bu Nurliana. Berarti nggak ada masalah ya Bu Dewi ya? Sudah iya, bisa lancar saja ya? Udah jelas, jadi nanti habis. Halo, assalamualaikum Bu. Ya, Ibu Lia Mayasari, silakan. Waalaikumsalam Bu. Iya Bu, ini saya mau nanya Bu, untuk materi yang nomor 1 itu membuat rencana pengasuhan stimulasi dan pembelajaran anak usia 0 sampai 2 tahun. Itu apakah boleh bukan hanya 0-2 tahun aja Bu, tapi di atas itu? Tadi juga soalnya, yang bertanya banyak gitu. Kesulitannya apa Bu? Kesulitannya apa? Karena kami nggak ngasuh dari 0 sampai 2 Bu. Soalnya di atas itu kebetulan saya megang anak kelas B ya Bu ya, di 5 sampai 6. Oke, baik teman-teman, saya ulangi sekali lagi ya. Jadi yang lain mohon diperhatikan. Jadi memang untuk materi ini kita itu bisa mengerjakan di usia 0 sampai 2 tahun. Stimulasi pengasuhan untuk anak usia 0 sampai 2 tahun. Tapi karena tadi banyak yang merasa terkendala karena tidak pernah ya katanya ya. Tapi kan kita belajar bersama-sama sebenarnya.
itu tinggal dibuka, Permendikbudnya tinggal dibuka 137, 146 tinggal dibuka dan dibaca. Sebenarnya ada sudah di sana KD-nya yang akan bisa kita ambil untuk usia itu. Tapi tadi teman-teman semuanya ngeluhnya begitu Bu, sama nih, karena mereka tidak memegang katanya. Maka saya berikan izin teman-teman membuat sesuai dengan usia anak yang dipegang di lembaga. Namun karena kita fokus ke perencanaan ya di sini ya, maka harus disesuaikan ketika nanti yang diambil anak usianya 3 tahun, maka 3 tahun semua gitu ya, stimulasinya juga begitu. Padahal di modul ini memang stimulasinya untuk 0 sampai 2 tahun, dan ternyata yang ikut di sini sama sekali malah tidak ada ya. Ada nggak? Satu aja ada nggak? Emang tidak ada ya, semuanya megang di atas usia besar semua ya. Nah, sehingga nanti saya harapkan apa yang dibuat ini menyambung. Jadi saya fokus dari prosennya, RPPM-nya, RPPH-nya nyambung usianya, ya. Begitu. Oh iya. Oke. Ya mungkin itu untuk penjelasan tugasnya ini ya. Walaupun nanti teman-teman harus memahami loh. 0 sampai 2 itu stimulasinya apa saja. Itu sudah dipahami ya dari materi yang sudah dibuat itu, begitu. Oke, ya Bu. Oke ya, ya baik. Saya mau mengalir sedikit ya Bu, sebentar saya tampilkan sebuah. Bulia tadi sudah ya, sudah jelas ya Bulia ya. Nah, ini ya teman-teman ya. Jadi teman-teman kan sudah ada tugasnya ya membuat RPPM ya di sana ya. Nah, apa sih tahapannya? Jadi teman-teman harus, siapa ya yang agak berisik ini ya, bisa di mute dulu ya mungkin ya. Ada musik saya dengar. Oke, baik. Terima kasih. Nah, sekarang saat nanti teman-teman membuat RPPM, maka teman-teman itu harus melihat prosen untuk memilih KD-nya ya. Kemudian lihat kata SP. Dokumen 1 untuk melihat materi pembelajarannya. Kemudian mengembangkan kegiatan mainnya yang sesuai dengan minat dan bakat anak dan sesuai dengan usia anak yang teman-teman buat RPPM-nya. Jadi yang dilihat itu banyak, jadi nggak cuma 1 ya. Nah, tadi kan udah prosen, sudah ke mingguan, sekarang ke RPPH. Sama, jadi RPPH ini tambahannya adalah teman-teman merencanakan kegiatan pembukaan, kegiatan inti, dan kegiatan penutup, serta merencanakan penilaian. Materi penilaian besok baru kalian masuk ya. Jadi itu tambahannya merencanakan kegiatan pembukaan, inti, dan penutup serta penilaian ya. Nah, selanjutnya kalau untuk contoh saya kembalikan di modul sudah ada contohnya. Teman-teman bisa melihat ini contoh yang ada di modul ya. Di modul seperti ini teman-teman mengikuti sesuai dengan modul karena teman-teman ada di dalam pelatihan. Jadi kami tidak membiarkan teman-teman menggunakan yang ada di lembaga, tapi teman-teman mengikuti sesuai dengan modul. Kenapa? Karena penilaian saya harus sesuai dengan modul juga ya. Jadi format penilaiannya, format perencanaannya itu sesuai dengan yang ada di modul. Tidak membuat sesuai dengan sekolah ya, tapi sesuai dengan yang di modul. Kenapa? Karena nanti saya juga akan menilai apakah pekerjaan teman-teman sesuai dengan apa yang diarahkan atau yang diminta di LMS ya. Sekali lagi menggunakan format yang ada di modul ya. Nah, sekarang ini contoh RPPH-nya ya. Saya tidak akan mengulang kembali, tapi ini sudah sangat jelas ya, sudah ada semua di modul ya, teman-teman semua ya. Oke, baik. Sampai di sini ada pertanyaan, saya persilahkan. Sudah jelas ya, ibu-ibu semua ya? Ya, baik. Bu Maya sudah angguk-angguk kepala, berarti sudah siap bekerja nih Bu Maya nih. Bu Sinta sudah senyum-senyum, berarti sudah paham. Masih pakai kepala. Bu Lia, kenapa Bu Lia? Dicoba dulu Bu. Iya, dicoba. Silahkan. Kita punya ruang ya, nanti diskusi juga di sana. Baik, teman-teman, saya ingin yang belum sekarang, supaya saya tahu teman-teman paham akan tugasnya. Karena ini paling banyak nih perencanaan tugasnya nih ya, bukan paling sedikit tapi paling banyak ya. Jadi kalau nggak paham nanti takutnya, karena nilai teman-teman kan juga minimal ada ya, standar minimal nilai.
takutnya tidak tercapai standar minimalnya, teman-teman nggak lulus, sayang gitu, udah capek-capek ya kan, udah ikut diklatnya tiba-tiba nggak lulus. Lebih baik ditanya sekarang supaya nanti semua tugas-tugasnya bisa dikerjakan gitu ya. Oke, saya mau ke Ibu Wanda Mary tadi sudah ya, Bu Wardah belum ya? Silakan Bu Wardah, ingin Anda tanyakan? Ya, Bu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, alhamdulillah untuk di tugas 5 saya sudah mengerjakannya. Alhamdulillah sudah sesuai dengan yang disampaikan juga tadi. Ada sedikit yang ingin saya tanyakan. Untuk RPPM dan RPPH, saya membuat sesuai dengan yang saya ajarkan di usia kelompok TKB 5-6 tahun. Tapi untuk yang di soal nomor 1 itu yang soal berkaitan dengan rencana stimulasi untuk anak usia 0-2 tahun, itu saya mengerjakannya sesuai dengan apa yang ada di soal, Bu. Jadi memang bahan materi saya dari bahan materi yang sudah diberikan di modul 5 itu saya baca, saya tambah juga, saya googling, browsing di Permendikbud dan yang lainnya. Apakah itu nggak masalah? Karena tadi sempat Bunda Happy bilang bahwa kalau kita tahap stimulasinya mengerjakan kegiatan stimulasi untuk anak yang 0-2 tahun, RPPM, RPPH juga sesuai dengan usianya. Kebetulan juga kan di saya di TK Mustabikul nggak ada untuk yang usia 0-2 tahun. Jadi saya mengerjakan soalnya itu ya pedomannya hanya berdasarkan bahan ajar materi yang sudah diberikan dan saya tambahkan dengan browsing dari Permendikbud, dari STTPPA untuk anak-anak yang 0-2 tahun dan yang lainnya. Itu saja sih Bu Happy. Bagaimana? Oke, ya baik. Tadi ini juga sudah disampaikan ya dengan teman-teman yang lain karena memang kesulitan dengan 0-2 tahun tidak semua ada. Tadi saya perbolehkan dengan usia yang teman-teman pegang di kelas, tapi formatnya tetap sama dengan format yang ada di sini, gitu ya Bu Wardah ya. Jadi kembali ke format ya. Jadi untuk usia tadi sudah deal, kita boleh menggunakan anak yang kita ampuh, tapi untuk format saya mohon gunakan seperti yang ada di panduan, gitu ya. Karena kan di sini pesertanya pasti berbeda-beda latar belakangnya ya. Ada yang sekolahnya sudah bagus, ada yang sekolahnya mungkin masih standar minimal, begitu ya. Tapi kita mengusahakan ini sama seperti format yang sudah kita pelajari di modul ini, begitu ya Bu Wardah. Oke, baik. Siap, terima kasih Bunda. Iya, baik. Tapi kalau ada yang anaknya usia 0-2, silahkan ya Ibu, ikuti saja ya, sesuai dengan modul. Tapi kalau yang tadi yang merasa kesulitan, boleh saya berikan keringanan di sana. Dan saya berharap teman-teman nantinya tetap mengikuti format yang saya sampaikan tadi ya. Oke, berarti aman ya Bu Wardah. Oke, saya ke Ibu Siti Sufia. Silakan Bu Siti. Oke, baik. Saya anggap yang teman-teman yang tidak ada respon, saya anggap sudah paham ya. Ini Ibu Siti Supiah malah keluar, berarti jaringannya tidak bagus ya. Iya Bun, dari tadi saya lihat keluar masuk terus. Iya, mudah-mudahan teman-teman semua bisa mengerjakan tugas-tugas yang ada di sana. Bun, kira-kira nih kalau udah selesai diklat itu materinya tetap ada di SIM PKB atau nanti ikut hilang juga ya Bun? Maksudnya materinya? Nah, jadi gini, ibu-ibu silakan download ya. Download materinya. Nanti kalau teman-teman sudah selesai, nanti akan ditawarkan ada dikat lanjut ya. Kan dikat dasar ya. Nanti ada dikat lanjut, ada dikat mahir. Saat ini proses dikat lanjut itu sedang proses di LMF, dikat mahir juga demikian. Nanti tanggal 22 Desember akan di launching. Nah, teman-teman yang sudah selesai, tapi kan kita mungkin nggak langsung ya, nggak di Desember, mungkin Januari nanti kita membuka dikat lanjutannya ini. Nah, yang sudah selesai itu nanti akan berpindah dan hilang ya. Jadi modul-modul ini boleh di-download dulu semuanya, disimpan di dalam Google Drive. Jadi nanti sudah punya bahan-bahannya. Begitu ya Bu Dewi, karena akan hilang. Tapi teman-teman terdata di SIM Diklat bahwa sudah mengikuti diklat berjenjang tingkat dasar dan mendapatkan sertifikat. Nah, kita berharap semuanya lulus. Ini sudah yang mundur ya, laporan dari panitia sudah yang mundur, ternyata nggak sanggup gitu yang ngikutinya. Memang luar biasa, ini jadi sejarah nih ibu-ibu semua nih, sejarah diklat berjenjang moda daring kombinasi di Indonesia. Ya, kalau sudah di-download, siapa tahu besok-besok mau baca lagi. Mencoba. Iya, jadi
Nanti kalau sudah lulus, silakan dilanjutkan ke lanjutnya, diklat lanjut dan juga diklat mahir. Jadi nanti kalau sudah selesai, teman-teman kita berharap sih sudah lebih baik ya dari yang sekarang. Sebelum mengikuti diklat, sesudah diklat nanti ada perbedaan, begitu tadi kan. Makanya kenapa diklat ini adalah diklat standar minimal, supaya teman-teman yang menjadi guru itu sudah memiliki standar minimal menjadi guru PAUD gitu ya. Nah, maka ikuti arahan-arahan yang ada di LMS, karena itu juga dibuat berdasarkan modul-modul yang teman-teman nanti download ya, sama, isinya sama. Hanya saja caranya beda. Kalau tatap muka langsung ke modul, tapi kalau seperti ini, teman-teman berhubungan langsung dengan teknologi ya, harus memiliki alat-alat, sarana, prasarananya juga gitu ya, sehingga semuanya bisa dilakukan. Saat ini saya di mana, Ibu Wanda di mana, Ibu Dewi di mana ya, tapi kita bertemu dalam dunia tatap maya virtual ini gitu ya. Jadi download ya Bu ya, supaya jangan hilang nanti. Begitu Bu Dewi. Oke, baik. Terima kasih Bu. Iya, sama-sama. Bu Maya silahkan Bu Maya. Ada yang tanyakan? Jadi ada informasi nih teman-teman, di LMS nanti tetap bisa dibuka di akun SIM PKB ya. Jadi SIM PKB teman-teman kata Bu Erika masih bisa dibuka nanti. Walaupun sudah selesai ya Bu Ika ya. Ya Bun. Walau sudah selesai tetap bisa. Masih bisa dibuka ya, masih. Kalau nanti mereka sudah selesai masih bisa dibuka juga ya LMS-nya. Bisa, bisa. LMS nggak tutup ya? Kan kalau udah tutup tanggalnya selesai kah? Iya, tapi aksesnya tetap bisa dibuka, tapi nggak bisa berkegiatan. Iya, karena kegiatan kita sampai tanggal 26 Januari langsung di-close itu. Sudah nggak bisa lagi LMS yang dibuka gitu ya. LMS-nya bisa, Bu Epi, bisa dibuka. Enggak, teman-temannya maksudnya masih bisa masuk? Bisa, masih bisa. Masih bisa juga? Iya, bisa melihat materi, mengunduh materi masih bisa. Oke, berarti teman-teman masih bisa kesempatan untuk Karena mengunduh. itu terekam di SIM PKB-nya. Oke, tuh ya informasinya ya teman-teman ya, masih bisa membuka katanya. Tapi diklat kita ini akan berakhir di tanggal 26 Januari ya, jadi sudah terclose sebenarnya kelas ini udah tidak ada lagi aktivitas ya Bu Rika ya. Iya, sudah nggak ada. Jadi ya seperti Bu Happy katakan tadi, diunduh aja semua, di-download. Oke, baik. Oke, baik. Terima kasih Bu Erika. Ya, silakan. Mau bertanya karena ini tugasnya cukup banyak ya Bun. Batas pengumpulannya kapan ya Bun? Soalnya ini cukup banyak dan butuh waktu sih. Iya, jadi begini Bu. Semalam. Ya, jadi kenapa materi perencanaan ini 2 hari, ada 2 materi ya, yang 2 hari itu materi perencanaan pembelajaran sama materi kesehatan dan gizi PAUD, karena memang materinya banyak, 2 hari, sementara yang lain kan hanya sehari-sehari ya. Nah ini yang memang paling banyak, sehingga teman-teman diharapkan dalam waktu 2 hari itu sudah bisa menyelesaikan semua penugasan, karena kalau untuk tatap muka ini, lewat Google Meet ini, kita akan berakhir tanggal 13, udah tidak ada lagi untuk materi itu, tapi kita akan fokus ke dalam pendampingan tugas mandiri nantinya. Bu Erika masih ada di sini? Tugas itu terakhirnya kapan Bu Erika? Ya, kenapa Bu Epi? Tugasnya terakhir kapan katanya, kata Bu Maya? Jadi kalau tugas untuk mata diklat itu H+2. Jadi kalau tugas Bu Happy ini tanggal 8, maksimal tanggal 10. Tapi kalau teman-teman ada kendala, misalnya kendala teknis karena ada yang sakit atau tidak bisa atau apa, silahkan komunikasikan ke panitia gitu. Nanti akan dibukakan kembali, karena itu kan kewenangannya panitia untuk membuka batas waktunya gitu. Itu jadi tertutup kalau sendiri terlambat sebenarnya nggak apa-apa Bu Happy, tapi ya nilainya pasti akan otomatis turun gitu. Jadi maksimalnya H+2. Oke, baik Bu Maya, hari ini materi saya berakhir, tapi Bu Maya dan teman-teman masih bisa sampai tanggal 10 ya Bu Erika ya. Tanggal 10 jam 00 masih bisa untuk mengupload begitu. Setelah itu tertutup ya. Di sistem tetap terbuka, cuman ada tertulis terlambat berapa jam, terlambat berapa hari gitu. Oke, berarti hitungan terlambatnya itu mulai kapan kah? Mulai hari ini? Mulai hari
Kalau punya Bu Happy tanggal 10 jam 1 siang Bu Happy. Baik. Bu, tanggal 10 jam 1 siang Bu, bukan jam 00 ternyata ya. Jam 1 siang ternyata. Ya, jadi teman-teman masih ada kesempatan waktu 2 hari. Nah, kalau saran saya sebaiknya saat ini materi berlangsung, saat ini juga teman-teman mengerjakan karena akan tertumpuk nanti nih. Kalau ditunda, besok sudah ada materi Bu Erika ya penilaian, ada lagi tugasnya, besoknya ada lagi materi yang lain, ada lagi tugasnya gitu. Jadi sebaiknya saat ini berlangsung dikerjakan saja. Kalau memang ada halangan maka gunakan yang 2 hari tadi nggak masalah, tapi jangan sampai semuanya ditunda-tunda ya, nanti kelewatan. Gitu. Begitu ya Bu Maya ya, sudah nepok jidat Ibunya. Ya baik, ya. Mudah-mudahan semua sehat selalu ya teman-teman dan tetap semangat mengerjakan kegiatan di kelas berjenjang mulai dari kombinasi ini ya, dan semuanya bisa lulus nantinya. Oke, Ibu Henik Ulaili, silakan Bu Henik. Bu Henik Ulaili, silakan Bu. Oke, baik teman-teman, jika tidak ada, saya berharap sekali lagi ya, semuanya bisa mengerjakan tugasnya tepat waktu. Tadi sampaikan Bu Erika, itu maksimal 2 hari ke depan, masih ada waktu sampai tanggal 10. Baik, sebelum saya tutup, saya akan kuatkan sekali lagi tentang materi ini. Sebentar, saya mau izin share screen. Saya yakin ya, semua sekolah masih melakukan kegiatan belajar dari rumah ya, jadi walaupun sekarang sudah ada tatap muka terbatas, tapi ada beberapa sekolah juga yang masih melakukan kegiatannya di rumah ya teman-teman semua ya. Dan ini akan saya sampaikan ketika teman-teman membuat perencanaan ini, apakah sama perencanaannya yang dibuat dalam masa BDR ini. Jadi pada dasarnya adalah sama untuk kegiatan perencanaan pembelajaran ini, yang membedakan hanya kegiatannya saja ya. Jadi kalau kita di sekolah menyiapkan alat dan bahan adalah ibu guru ya, kemudian mendampingi anak juga ibu guru, dan juga menilai dan mendokumentasikan juga ibu guru. Tapi dengan adanya BDR maka orang tua lah yang mengambil peran guru yang ada di sekolah. Jadi orang tua yang menyiapkan alat dan bahan, orang tua yang mendampingi anak, orang tua yang mendokumentasikan kegiatan anak di rumah. Dan selanjutnya dokumentasi itu dikirimkan kepada ibu guru, baik video maupun foto, sehingga ibu guru tetap bisa menilai kegiatan anak-anak tersebut walaupun belajar dari rumah. Jadi tugasnya orang tua yang bertambah menjadi guru pendamping dan guru yang akan menyiapkan alat dan bahan permainan anak di rumah. Ya, itu hanya perbedaannya. Jadi silakan ketika nanti akan membuat RPPM ataupun RPPH harian, tetap saja kegiatannya sama ya. Cuma yang mendampingi lah yang akan berbeda nantinya. Penilaian juga sama. Ya. Jadi kalau kemarin kita sudah belajar daring ya, jadi media yang digunakan adalah dari mulai WhatsApp group, kemudian menggunakan aplikasi virtual meeting seperti ini ya, kemudian juga memberikan link YouTube kepada anak-anak untuk melihat kegiatan yang akan dilakukan, contohnya dari ibu guru ya, maupun lewat media sosial lainnya seperti Facebook, Instagram ya, dan lain-lain. Nah, sekarang kalau dalam luring ya, tatap muka langsung, kita pasti ada panduan yang diberikan kepada orang tua. Kemudian kita lakukan juga kunjungan ke rumah ya. Dan ini adalah salah satu kegiatan agar kegiatan tetap bisa berjalan walaupun masa pandemi ini kita tidak tahu kapan berakhirnya ya. Namun juga banyak sekolah yang menggunakan kombinasi antara keduanya, baik luring maupun daring. Sehingga mungkin 2 hari dia luring, 3 hari dia daring gitu ya. Jadi kegiatan kombinasi ini juga tidak ada yang membatasi, silakan saja, semua keputusan ada di sekolah. Jadi sekolahlah yang menentukan bagaimana pembelajaran ini nanti akan diberikan. Dan sekali lagi perencanaan tetap dibuat, karena perencanaan itu adalah salah satu yang wajib dilakukan oleh guru sebelum mengajar kepada anak-anak secara langsung. Ya, oke, baik, mungkin itu untuk kegiatan kita pada siang hari ini. Saya kembalikan kepada teman-teman semua. Jika ada yang ingin ditanyakan, saya persilahkan. Bunda, mau tanya Bunda. Ya, silakan Bu. Silakan Bu. Itu kalau misalnya 1 KD itu harus satu macam bermain gitu ya Bunda? 1 KD 1 macam bermain. Ya.
bisa saja satu KD itu berisi berbagai macam jenis mainan. Sebentar, saya share screen ya, sebentar lebih jelas ya. Sebentar. Kalau Ibu tadi patokannya contohnya mungkin ini ya, Ibu Febrina Sari. Jadi ini mungkin patokan Ibu ya. Nah ini adalah RPPM mingguan. Nah sekarang saya berikan informasi dulu ya ke teman-teman semua supaya nggak salah ya. Sekali lagi, yang lain boleh di mute dulu supaya jelas yang lain mendengar. Oke teman-teman, tadi kan saya jelaskan tentang kompetensi yang harus dipilih ya ketika kegiatan ini bermain akan kita lakukan. Nah, ini adalah pemetaan kompetensi dasar atau KD. Pemetaannya kita bisa lihat KD itu ada berapa jumlahnya? Ada 46. 46 yang terbagi dari KI 1 sampai KI 4 ya. Nah, teman-teman kita bisa lihat dari 46 KD tadi itu adalah total keseluruhannya dan semua punya nomor di sana, dan ini adalah pemetaan yang sudah dilakukan ketika nilai agama dan moral dia adanya di mana. Nah, inilah KD-nya. Ya, fisik motorik adanya di mana? Ini KD-nya. Bahasa ini KD-nya. Kognitif ini KD-nya. Sosial emosional ini KD-nya, dan seni ini KD-nya. Totalnya adalah 46. Nah, ketika teman-teman akan membuat sebuah rancangan pembelajaran, maka boleh dipilih KD mana yang mau diambil. Tadi saya sampaikan, kita prosem dulu, kemudian mingguan, kemudian dipecah lagi menjadi harian. Ya, jadi kalau dia pakai format pembelajarannya adalah BDR, maka tidak lagi ada harian, tapi langsung mingguan. Seminggu itulah dia akan melakukan penilaian. Ya, jadi tetap diambilnya seperti ini. Jadi di seni ini ada 3. Mungkin diambil minggu pertama yang 1, minggu kedua, ya disesuaikan dengan keadaan teman-teman di lapangan, usia berapa yang diampu, kemudian apa yang harus dikejar di sana. Jadi ini ya Ibu Febrina Sari ya tadi ya, ini Bu, ini pemetaan KD-nya. Ketika nilai agama dan moral, ketika agama dan moral 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ada 7. Tapi ternyata kita ambil hanya 1 tadi ya. Tadi saya ambil 1 contoh ya. Nih ya, ini 6-nya dia ngambil 2, bukan 1, 2. Fisik motorik dia ngambil 3 ya. Walaupun tadi di pemetaan banyak ya, 6-nya itu ada 5 gitu ya. Tapi kita ambil di sini 1 untuk 1 minggu. Gitu ya. Nanti akan dibagi lagi dia yang harian tadi. RPPH-nya. Udah ke sini ya, udah ketinggalan. Nah, ini ya, tadi RPPH-nya ya. 6-nya hanya 1 yang diambil begitu. Begitu ya Bu Febrina ya. Udah paham ya maksudnya? Baik, baik. Ya. Baik. Nah, ini kan contohnya tadi saya sampaikan. Oke. Baik, saya izin stop lagi. Oke. Baik, mudah-mudahan 2 jam kita sudah bersama dan ini sudah membuat teman-teman terbuka lagi wawasannya ya terkait dengan perencanaan pembelajaran ini, dan semoga teman-teman semua bisa menyelesaikan tepat waktu sehingga nilai juga bisa keluar maksimal nantinya. Mudah-mudahan demikian ya. Amin. Amin ya. Ya, silakan. Ada yang masih ingin bertanya, saya persilakan. Kita masih punya waktu sedikit lagi. Totalnya ini 25 aja ya yang hadir ya. Ibu Ramla sudah aman. Iya, dicoba ya Bu. Tinggal memindahkan sesuai dengan format saja apa yang sudah Ibu lakukan di sekolah. Ya, pasti sudah dilakukan kan. Semua sekolah pasti ada kegiatan inti. Pembuka, inti, penutup pasti ada kan, cuma formatnya mungkin yang berbeda ya. Bu Maya sudah? Berbeda ya Bu Ramlah ya? Nggak sama ya? Berbeda Bu. Berbeda. Kalau di sekolah kan yang biasa, yang simple-simple aja. Kalau ini kayak banyak kolomnya Bu. Iya, namanya juga belajar, jadi apapun nanti bentuknya, tetap nanti sama sebetulnya ke anak-anaknya ya Bu ya, hanya bentuknya saja mungkin yang berbeda. Tetap saja ada 3 kegiatan itu, kegiatan pembuka, inti, dan penutup. Hanya supaya Bu Guru bisa lebih luas wawasannya ketika dia memahami sesuatu lebih jauh ya, nggak cuman kalau selama ini mungkin ngikutin saja, tapi hari ini teman-teman belajar membuatnya.
Ya. 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 Oke. Kalau nggak pun kopi dari tahun kemarin dirubah lagi gitu. Gimana? Kalau nggak pun dirubah dari tahun kemarin, Bu. Oh ya, ya merubah ya. Padahal zamannya sudah berubah ya, tapi tetap masih menggunakan yang lama. Ya baik, sudah cukup semua teman-teman. Ada lagi, saya persilahkan. Jangan nanti sudah cukup, masih bingung ya. Ibu Sinta tuh bisa pakai background belakang ya. Diajarin kemarin, Bun. Siapa yang ngajarin, Bu? Diajarin Pak Yahya. Oh, Pak Yahya. Sempat belajar sama Pak Yahya. Iya. Iya, kemarin sempat saya teman-teman kaget ya waktu kita di mana tuh di acara kita kemarin ya, masih pada bingung, tapi akhirnya bisa melampaui. Sekarang sudah hari ke-7 gitu ya. Sudah bisa semuanya dilewati. Udah separuh hari lagi, tanggal 13 kita udah selesai. Ini tanggal 8. Nggak sampai lah, 5 hari lagi ya. 5 hari lagi kita selesai untuk tatap muka seperti ini. Jadi semuanya bisa dilewati ternyata ya. Walaupun di awal ketakutan semua ya, takut nggak bisa gitu ya. Tapi alhamdulillah sudah sampai pertengahan hari ini. Soalnya gaptek, Bu. Iya. Tapi akhirnya bisa kan, Bu? Alhamdulillah. Iya. Jungkir balik juga. Iya, semuanya perlu usaha ya ternyata. Ya intinya kenapa kita juga ngambil Samarinda, menghindari hal-hal yang tidak diinginkan ketika daerahnya jauh, takut nanti signalnya juga terkendala. Ini aja tadi ada yang beberapa yang keluar masuk ya saya lihat, walaupun Samarinda ya, sebenarnya Samarinda, tapi ternyata signal juga tidak bersahabat ya. Hujan nggak tempat Ibu? Kalau lagi hujan tambah parah lagi tuh biasanya, tambah hilang-hilang ya. Iya, Bu, tempat saya hujan. Iya, Bu Dewi, pantas matiin kamera. Oke, baik ya teman-teman semua, terima kasih kehadirannya. Mudah-mudahan sekali lagi, nah ini keluar masuk lagi nih Bu Sri ini, Bu Sri Risnawati. Dari tadi keluar masuk. Bu Sri Risnawati saya undang deh dulu untuk bicara. Ada yang ingin disampaikan, Bu? Sudah dilihat belum videonya, ada berapa Bu di modul? Ada berapa video di sana, di perencanaan saja? Sudah lihat. Ada berapa videonya, Bu? Ada 4 rasanya. Ada 4 atau 3 ya? 4. Di Prosem ada, di RPPH ada, di RPPM ada. Jadi 4, cuma 4 ya? Oke, sebelumnya kemarin juga ada kan videonya ya? Di modul 1, 2, 3, 4 ada video semua kan Bu ya? Ada ya, Bun. Ada Bun. Ya karena setiap modul pasti ada videonya di sana. Ya baik teman-teman, saya akhiri ya. Jika tidak ada lagi pertanyaan, saya ucapkan terima kasih, selamat bekerja, dan mudah-mudahan selesai semua di tepat waktu sebelum tanggal 10 nantinya. Baik, dengan mengucapkan alhamdulillahirrahmanirrahim, mari kita tutup kegiatan ini dan mudah-mudahan semua tetap sehat dan semangat mengerjakan tugasnya ya. Amin. Baik, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima kasih Bu Erika, Bu Dewi, Pak Yahya. Ya, terima kasih kembali Bu.